Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pamuji Rahayu. Bertemu lagi dengan Bapak Bayu yang sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah membahas dan mempraktekkan jejer 1 Negoro Ngastina. Kemarin sudah diawali dari Dodokan Pambuka, kemudian Bedol Kayon. Setelah itu Emban 2 keluar, kemudian Prabu Duryudono, ada Patih Sengkuni, Pandhita Durna, Adipati Karna, dan Kartomarma atau Jayadrata. Nah, setelah toto rakit atau tatanan dari tanceban tokoh tersebut selesai, apa yang dilakukan oleh Dalang? Dalang kemudian melakukan membacakan janturan. Nah, janturan tentu saja karena yang digelar adalah jejer Ngastina, kita juga akan menceritakan janturan Negoro Ngastina. Janturan Negoro Ngastina tersebut terdiri dari cerita keagungan negara Ngastina, kemudian kewibawaan seorang raja, siapa saja yang hadir dari tamu undangan dan prajurit, kemudian kemakmuran negara Astina. Nah, di pertemuan kali ini Bapak memberikan 2 lampiran janturan Negoro Ngastina, dan perlu diingat kalian harus hafal. Walaupun untuk pertemuan di besoknya belum hafal, tapi target seorang dalang adalah menghafalkan janturan. Itu harus di luar kepala. Nah, janturan ini kalau dalam materi pembelajaran kali ini terdiri dari 6 paragraf atau yang dikemas dalam 1 gongan. Jadi biasanya janturan itu ada 4 gongan kalau pertunjukan Semalam Suntuk. Tapi ini berhubung untuk pembelajaran ini 1 gongan yang terdiri dari 6 paragraf tersebut. Nah, 6 paragraf tersebut apa saja? Pertama, itu ada Purwaka Janturan yang di situ terdiri dari mantra atau doa seorang dalang. Kemudian dilanjutkan dengan paragraf kedua itu tentang negara mana yang akan ditampilkan. Nah, di situ dibahas tidak lain adalah negara Astina. Oke. Kemudian paragraf yang ketiga itu tentang siapa yang bertahta di kerajaan Astina, tidak lain adalah Prabu Duryudono. Kemudian paragraf selanjutnya, paragraf yang keempat itu menceritakan tentang nama lain dari Prabu Duryudono. Di situ menceritakan nama Duryudono, Dur opo, yu opo, dono opo. Nah, seperti itu. Jadi di sini lebih mengupas tentang nama seorang raja yang bertahta atau bisa disebut dengan Dosonomo. Kemudian paragraf yang kelima itu menceritakan siapa saja yang hadir dalam pertemuan agung atau Pasuanan Agung Negoro Ngastina saat itu. Nah, kemudian yang paragraf terakhir itu ada menceritakan bahwa semua prajurit yang di luar area Sitinggil atau di alun-alun itu mereka sudah bersiap-siap menyambut mulainya pertemuan agung atau Pasuanan Agung saat itu. Nah, tentu saja ini ada keterangan dalam membaca janturan. Karena apa? Di janturan ini ada beberapa huruf yang seharusnya dibaca tidak seperti dengan huruf tersebut. Misalnya huruf A, di situ bisa dibaca O. Huruf I bisa dibaca E. Terus huruf U bisa dibaca O. Kemudian huruf E itu bisa dibaca E. Kemudian huruf O itu bisa dibaca O dan bisa dibaca O. Nah, tentu saja
itu ada hubungannya dengan diakritik dalam penulisan. Nah, di dalam lampiran ini terdapat keterangan-keterangan per huruf. Kalian bisa membacakan maksud dari keterangan ini. Misal lafal pembacaan A, ada atas huruf A ada lingkaran kecil, itu seperti membaca kata bahasa Indonesia kuno, O. Nah, dan seterusnya. Kalian bisa lebih memahami secara mendalam, dan kalian bisa tentu saja nanti menafsirkan janturan itu, membaca yang benar, kalian pasti bisa. Nah, kali ini Bapak akan memberikan sampel membaca janturan dari awal hingga akhir. Oke, diperhatikan. Pertama, seorang dalang membacakan purwoko janturan itu saat ayak-ayak karawitan naik ke ngelik untuk menjelang ke janturan. Itu saat kemarin sudah Bapak beri sampel di mona molu mona molu namoro namoro lu molu rolu molu rolu mo ronem nem ronem nem cinem mo cinem moluro ro moluro morolu mo ngilahing. Nah, seperti itu ya. Jadi dodokane sudah Bapak berikan sampel, nanti bisa di playback. Jadi setelah luro lumo luro lumo itu mulai melatuk netek melatuk netek melatuk netek, dan selanjutnya kemudian masuk di gending karawitan itu direp. Nah, selama gending karawitan 4 kenongan 1 gongan itu seorang dalang harus sudah selesai membaca purwoko janturan seperti ini. Ngilaheng awik nomastu purnomo sidem awik nomastu silat mring jiwang jagat karono siran tondo kawisesaning bisono sono sinawung langen wilopestu maksih lestantun lampaing buddha jinantur tutur katulo telo tulat mrih labdeng paradya pinursita ngupama parameng niskara karana diya tumiyeng jaman purwa winisuda trenggeng dinama dama pinardi tameng lalata mangkya tekap wasananing gupita tanwun renggeng pralambang matumpa manggung panggeng panggunggung sang murwengkata pas gong 6. Oke, setelah di purwoko janturan kemudian masuk di sagongan. Yang dimaksud sagongan ini adalah setelah purwoko janturan. Jadi sagongan patang kenongan. Jadi setiap kenongan ini terdiri dari 4 paragraf. Mohon maaf, 1 gongan itu 4 paragraf, 1 kenongan itu 1 paragraf. Tadi ada 6 pertama purwoko sudah habis, kemudian ini masih ada 5 paragraf. Nah, 4 paragraf ini dalam 1 gongan. Yang dimaksud janturan 1 gongan adalah menceritakan keagungan negara, kemakmuran negara, kewibawaan seorang raja, siapa yang hadir itu dalam 1 gongan 4 paragraf ini. Kemudian paragraf yang terakhir itu adalah ketika transisi dari gending karawitan pangkat dawah memasuki ladrang karawitan. Nah, untuk kenong pertama, paragraf pertama itu setelah purwoko janturan seperti ini membacanya. Anenggih nagari pundita ingkang pinurweng carita samangke ingkang kaekwadi dasa purwa eka sawiji adili luwih dasa 10 purwa wiwitan adi-adining garba gupita datan wonten kadi nagari Ngastina nagari ingkang panjang kunjung pasir ukir roh jinawi basa panjang marang adawa kunjung iku luhur basa pasir ngarepake samudra ukir ngungkurake gunung
Basa Jinawi toya tumumpang tulus kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinumbas. Agemah saha ripah, basa gemah kathah janma dagang datan kendhat, lumintir tan ana pedhote. Basa ripah kathah jalma ingkang gegriyaning nagari, pratandha eca manahe para kawula alit. Kebo, sapi, bebek, ayam datan wonten kinandangan teka gelar mungguing pangonan. Saking harjaning nagari, Duracara sirna ajrit pilalating Narendra. Itu kenong pertama, menceritakan negara mana yang akan diceritakan, tidak lain adalah negara Astina atau Negara Ngastina. Kemudian kenong 2 paragraf kedua, boten wonten panjenenganing Narendra ing jagat Pramudita ingkang kasonganing ngakasa, ingkang kagebeng ing muara, ingkang kawengku ing samudra loya, ingkang kasenenan Sang Hyang Candra, ingkang kapadangan Sang Hyang Surya. Datan paja mirip kadiwong agung ing Astina punika luhur kawisesanira. Pranyata wong agung ing Astina punika adil para marta, tansah mulih balaba ing brana, dana boga lumintu ing saben dina. Ngupaya dasih utama memulang wong balilu, jangkung perang pupuh, ngapura lepating wadya, hanggung titi pariksa, mintir pangreh utama. Panjenenganing Narendra kinacek sasamining ratu, terus padhang tingali. Ageng obore atebi kumarane tinangka ing parang muka, kasusra kajana priya yen ratu pinunjul akekadang. Nah, ini menceritakan tentang kelebihan dan kewibawaan seorang raja. Kemudian paragraf yang ketiga di baris kenong ketiga itu menceritakan tentang Dasanama atau nama lain dari Prabu Duryudana ini. Di sini saya bacakan, sinten to Dasanamanira Sri Narpati Ngastina punika, dasa 10 nama aran Sri Ratu Narpati Wusmestani. Pranyata wong agung ing Ngastina punika wirange den punjeni, den kunceni sedane den dadahaken. Ajejuluk Sang Prabu Duryudana, ya Prabu Jakapitana, ya Prabu Kurupati, ya Prabu Destaputra, ya Prabu Gendariputra, ya Sang Trimamangsa. Mila jejuluk Prabu Duryudana dur awon Yuraharja dana marang paweweh. Pranyata wong agung ing Ngastina punika lamun aganjar datan mawi pilih awon saening wadya. Mila jejuluk Prabu Jakapitana dening yanira jumeneng Narendra maksih awewujang dereng nambut tengakrama silaning pramuda. Mila jejuluk Prabu Destaputra dene putranira Prabu Destarata. Mila jejuluk Prabu Gendariputra pranyata putranira Dewi Gendari. Mila jejuluk Sang Trimamangsa Tri tetelu Setya Wacana lila ing brana sura ing pati mamangsah Wusmestani. Ingkang tebih manglung ingkang celak samya tumiyung. Kathah para raja ing liyan nagari kang samya nungkul datan sarana linawan ing ayudha. Ajrih asih kumawula sami asrah bulu bekti miyang glondhong pengareng-areng, guru bakal, guru dadi, pintir tan ana kendhate lumados ing saben warsa. Ini paragraf ketiga menceritakan tadi Dasanama, arti nama, kemudian raja di luar negara Astina, raja tetangga itu pada tunduk dengan Prabu Duryudana seperti itu. Kemudian di paragraf keempat atau pas gong 6, gong terakhir dhewe dalam rangkaian sagongan tadi, kocapa sapunika Sri Narendra lagiya kemengan Badra Irawan, Badra rembulan Irawan mendung, remreming driya katawengan binawur Sang Hyang Wisesa, kawekas kawaspadaning cipta wit labet bangsa titah, yeka tandha pamayanging Jawata, duk muni tambuh mring panguncanging Bathara. Suruh limut kabiyataning rujit dadi ulmimbah marang purbaning Sang Hyang Antaya.
Kocapa ingkang sowan ing pagelaran inggih punika Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang pilenggah ing Plasa Jenar Pandhita Durna Sokalima Narpati Basukarna ing ngawangga tuwin Raden Kartomarma ing tirta tinalang kasambet para Sata Kurawa wadyabala kang sumewa pepak mangaler dumugi Pangurakan mangilen dumugi Wantilan mangetan dumugi Munggangan saking kathahing wadya kang hanangkil kadya ndaya-ndayana pacak suji kayu areng amblabar lir samudra tanpa tepi pangangge maneka-neka mawarna-warna pangangge maneka warna ingkang saking Saloka Sumasa Kencana lan Sesotya sorote pating karenya pating palancur angebegi ing panangkilan yen sinawang saking Mandura lir pindah wana karembun mangsa. Kemudian paragraf ke-6 atau yang terakhir ini setelah gong tadi dalam rangkaian sagongan ini kemudian pangkat dawah menuju ladrang karawitan. Nah setelah gong tersebut seorang dalang menunggu ke gotro selanjutnya setelah gong itu Om nem titik dua dok dok. Nah ini ketika pas ketuk itu dalang dodok melatuk kemudian membaca ini Kocapa wong agung ing Ngastina karsa miya siniwaka hangrasuk busana kaprabon riwusing samekta jajaran ingkang medal rumiyin prajurit kang caos kurmat tambur slumpret munyo gumerah senjata ageng munyo rambah kaping 3 selorot gur itu pas gong. Biasanya sebelum gong itu kalau kehabisan kata-kata biasanya seorang dalang menambahkan kesiapan prajurit biasanya konco dodok konco jajari konco dodok konco jajari kae galuh song-songe gilap puskaton gumebyar celorot gur ini sebagai tanda atau penggambaran suara meriam yang telah ditembakkan. Nah, jadi raja itu sudah siap di Pasuanan Agung atau pertemuan agung. Di situ senjata prajurit berupa senapan dan meriam itu dibunyikan secara bersamaan seperti itu dan tambur prajurit itu dibunyikan seperti itu. Nah, saat ada tambahan tadi di pangkat dawah itu irama dalam satu sagongan 4 kenongan itu iramanya maju, jadi tidak seperti di kita membacakan paragraf 2, 3, 4, 5 tadi. Nah ini berbeda kalau 2, 3, 4, 5 tadi temponya itu lambat atau biasanya dalam irama rangkap. Kemudian saat di pangkat dawah itu irama maju karena mendekati untuk transisi di ladrang karawitan. Nah seperti itu kalian bisa membaca ulang apa yang Bapak berikan di lampiran terkait janturan jejer siji atau jejer pertama jejer pisan Negara Ngastina bisa lihat di lampiran. Dan kalian bisa menirukan lafal yang Bapak bacakan tadi. Nah, kalian harus bisa memanage, jangan terlalu lama dalam membacakan dan juga jangan terlalu cepat karena ini janturan gaya Yogyakarta itu hubungannya sama gending karawitan. Jadi tidak semena-mena kita membaca secara lambat atau secara cepat dan intonasinya juga naik turun mengikuti dari gending karawitan tadi. Misal ukele balungan tiba piro, kita mengikuti nada tersebut jadi tidak berujur, tidak monoton. Dan itulah keistimewaan janturan gaya Yogyakarta. Nah kalian harus bisa mengikuti alunan gending karawitan, kupinge kudu ngeng karo mburi, karo gender, karo rebab, karo gambange ketika
ada nada yang menuju ke tiba 6 apa tiba telu. Nah, di situ kalian harus mengikuti. Nah, jika Bapak memberikan referensi, jika dalam Pakliran Surakarta janturan biasanya dari nada 2 suwurep doto pitono. Nah, jadi langsung suwurep doto pitonan nggih nagari pundita ingkang pinurwa carita samangke. Jadi langsung menuju ke negara mana yang akan dipentaskan, negara mana yang akan dipergelarkan. Nah, perbedaan janturan Jogja dan janturan Surakarta di situ. Kalau janturan Jogja ada Purwokone, ada Purwoko janturan, dan di situ intonasinya mengikuti gending karawitan. Tapi kalau janturan gaya Surakarta langsung suwuh doto pitono memasuki ke negara mana yang akan ditampilkan, dan biasanya nadanya ajek atau tetap misal ro ya loro terus, 6 ya 6 terus gitu. Mungkin ada beberapa luk-lukan cengkok dalam pembacaan itu di akhir kalimat, biasanya seperti itu. Tapi kalau janturan Jogja tadi dari awal sudah dibuat berbeda dan ono luke istilah dalam pembacaan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca di lampiran materi di halaman Google Classroom. Nah, untuk materi janturan Bapak cukupkan sampai sekian, dan materi selanjutnya kita kembali ke dialog dalam jejer 1. Nanti dialog ada Prabu Duryudono, Larase sepiro, Sengkuni sepiro, Durna sepiro, Karna sepiro, Kartomarma sepiro. Nanti kita bahas kembali di pertemuan berikutnya. Nah, untuk materi janturan Bapak cukupkan. Apabila ada salah kata dalam memberikan sampel atau contoh, Bapak pribadi mohon maaf. Kalian tetap semangat belajar, semangat berlatih, dan semangat menghafalkan. Ingat, ini harus dihafalkan. Target seorang dalang harus menghafalkan janturan. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.